Hari ini kita akan mempelajari tentang exception handling ya. Nah, exception handling ini materi yang baru tadi ya, adalah yang baru, akan tetapi saya rasa tidak asing untuk semuanya. Saya rasa semuanya sudah pernah menemui exception. Exception apa yang pernah Anda temui sepanjang perkuliahan DDP 2? Kayaknya semuanya bersahabat baik ya dengan null pointer exception ya. Ada lagi nggak selain null pointer exception? Kayaknya itu ini ya, null sesat gitu kan. Ada zero division. Oke, index out of array, index out of bounds mungkin ya sudah pernah ketemu ya. Ada runtime error katanya. Oke, array index runtime exception. Oke, jadi kita akan lihat ya contoh seperti ini. Nah, saya punya suatu program seperti ini, quotient ya namanya ya. Apa yang terjadi kalau saya iseng memasukkan int yang number 1 ini adalah 2 dan 0, oh dia jalan sendiri ya. 2 dan 0, apa yang akan terjadi? Mungkin udah bisa menduga ya, bahwa akan terjadi arithmetic exception divide by 0. Mungkin kalian juga sudah menemui ya, tadi udah ada yang nyebut ya di chat ya. Kalau sebisa mungkin kita mau menghandle hal ini atau hal-hal lainnya. Nah, gimana caranya kita dapat menghandle agar tidak terjadi, contoh saja ya, ini salah satu contoh saja, agar tidak terjadi arithmetic exception seperti ini, supaya tidak terjadi divide by 0. Sebelum kita masuk ke exception, kita coba lihat toolbox yang sudah kita punyai. Ternyata kita sudah punya 2 alat yang bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan if clause, kita juga dapat memanfaatkan methods. 2 hal ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi coba kita lihat opsi pertama, if clause. Saya bisa simply menunjukkan, saya tanya ini sebelah sini ya, saya bisa minta nih, kalau int 2 tidak sama dengan 0, barulah saya mau melakukan pembagiannya, number 1 divide by number 2. Else, kita mengeluarkan suatu statement, pembaginya nggak boleh 0. Apakah ini approach yang boleh digunakan? Boleh ya. Ini sangat boleh digunakan. If clause ini adalah salah satu tool yang kita sudah punya, dan silahkan saja dimanfaatkan. Kita dapat menggunakan ini. Sebagai tambahan, nggak cuma if clause ya yang bisa kita gunakan, tetapi kita juga dapat membungkus dengan menggunakan method, ya. Jadi kita lihat quotient with method ya, ini methodnya ya. Jadi untuk membagi number 1 dan number 2 ini, instead of kita menghitung pembagiannya di dalam main, kita dapat mendefinisikannya dengan method. Dan di dalam method itu kita dapat menggunakan return value, dan juga kita bisa menggunakan if yang menjaga agar pembaginya tidak sama dengan 0. Pada pertemuan kali ini dan seterusnya, jadi mulai di bab exceptions ini, kita akan nambah satu alat lagi, satu tool lagi yang akan kita masukkan ke dalam arsenal kita, yang bisa kita gunakan untuk menghandle atau mengatasi jika terjadi hal-hal seperti ini. Nah, exception ini kan tadi terjadi ketika runtime ya. Ini tentu saja tidak ideal untuk programmer. Karena idealnya kita bisa menangkap error-error yang ada pada code kita saat compile. Itu ya, karena kalau pas compile kan kita masih punya chance untuk memperbaikinya. Itu kan, itu lagi dalam proses kita membangun program kita compile, kita menemukan error-error. Harapan kita begitu ya. Sehingga begitu kita udah run, kita udah jadikan dia .class, tinggal run udah no more problems. Harapan kita tuh seperti itu. Nah, akan tetapi tentu saja ini kan nggak selalu bisa terjadi ya, namanya kayak tadi pembagian dengan 0, mana mungkin saya bisa menangkap ketika compile time, karena semua tergantung input yang diberikan user saat saya merun program saya. Jadi paling tidak harapan kita walaupun terjadi error, terjadi exception saat running, walaupun tidak ideal, tetapi bisalah kita handle dengan cara yang sedikit lebih elegan. Inilah yang dimaksud dengan exception handling. Kalau Anda tidak melakukan handling, begitu ketemu exception, udah tetot,
programnya akan exit ya. Jadi dia akan selesai eksekusi, dan mau nggak mau kita harus memperbaiki hal tersebut dulu di dalam code sebelum kita compile dan kita run lagi. Oke, jadi kita coba kembali ke program yang tadi kita dapatkan arithmetic error ya. Yang tadi kita dapatkan arithmetic error-nya, ketika kita dapatkan 2 dan 0 ini, kalau dari contoh yang tadi kita lihat, kita sudah tahu bahwa kita pasti akan dapat error atau exception divide by 0 ya. Nah, kalau kita menggunakan exception handling, kita dapat melakukan try catch. Jadi ini adalah bracket baru ya. Try catch clause, try catch block untuk mencoba melakukan statement risky tadi. Jadi kan statement pembagian ini kita tahu bahwa ini berpotensi menghasilkan arithmetic exception. Dia berpotensi terjadi divide by 0. Berpotensi melempar atau men-throw suatu exception yang kita ketahui arithmetic exception. Jadi, kalau kita tahu ada statement-statement Java yang beresiko dan mungkin saja melempar exception, kita taruh dia di dalam try block di sini ya. Dia ditaruh di dalam try block. Try blocknya ini ya, kurung kurawal ini sampai kurung kurawal ini. Di dalam try block itu isinya statement yang dapat mungkin saja menghasilkan exception. Nah, kemudian kita juga perlu menyertakan catch block. Nah, catch block ini adalah blok yang akan menangkap jika error itu terjadi. Kan tidak selalu terjadi ya. Bisa saja kalau number 1 dan number 2 di sini saya isi 2 dan 4, kan itu tidak akan terjadi error. Saya isi 5 dan 10, gitu, itu kan tidak error. Jadi kalau terjadi, saya dapat menangkap suatu arithmetic exception. Apa yang terjadi jika saya lakukan itu? Yang akan terjadi adalah kita akan keluar, akan keluar suatu statement exception, akan tetapi program saya tidak akan exit secara abrupt, secara mendadak. Ini adalah quotient yang pertama tadi ya. Apa yang terjadi kalau saya masukkan 2 dan 0? Kita coba. Kita compile, lalu kita jalankan quotient. Seperti tadi saya katakan, coba saya masukin 7 sama 5, itu nggak error ya. Walaupun dia logic error ya, karena pembagiannya ternyata integer-integer, tapi tidak ada error yang sifatnya exception. Coba saya masukin 2 dan 0. Divide by 0 ya. 2 dan 0. Oke, exception. Kalau gitu, coba kita handle dia dengan lebih elegan. Kita akan buka. Kita pakai ini ya, kita pakai method yang tadi ya. Nah, tetapi kita akan menangkap jika terjadi arithmetic exception. Dan dia katakan exception, an integer cannot be divided by 0. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita lakukan itu. With exception. Apa? Quotient with exception. 2, 0. Nah, jadi dia bisa mengatakan exception, an integer cannot be divided by 0. Itu adalah ini adalah yang di-print oleh ketika kita melakukan handling, ketika exception tersebut terdeteksi. Kita tetap ngeprint, akan tetapi tidak keluar error message yang mengerikan tadi ya, error gitu. Tidak keluar statement seperti itu. Jauh lebih elegan pengatasannya. Dan kalau itu terjadi, setelah try catch block, kita masih bisa melanjutkan. Ini execution continuous. Jadi setelah tertangkap, we are still okay, kondisi kita masih baik, kita bisa melanjutkan program. Seandainya di bawah sini kita mau melakukan hal-hal tertentu lainnya, kejadian arithmetic exception tadi tidak akan membuat program terminasi begitu saja. Dia masih bisa lanjut. Kalau yang pertama tadi ya, begitu ketemu exception, kita nggak jalan ya. Coba pembuktiannya ya. Kita masukkan ini di akhir. Setelah terjadi pembagian, apakah eksekusi dilanjutkan? 2 dan 0, tidak ya. Keluarlah statement yang mengerikan seperti ini, gitu.
dan dia tidak bisa melanjutkan. Ketika kita melakukan exception handling, exception bukan berarti exception tidak terjadi. Exception tetap terjadi, akan tetapi kita bisa menghandle-nya dengan lebih cantik, lebih elegan, dan program kita masih bisa lanjut berjalan. Seperti yang tadi kita udah bicarakan di awal, exception tuh banyak banget ya. Tidak hanya arithmetic yang tadi dikatakan, tidak hanya null pointer exception yang tadi dikatakan. Silahkan dipelajari contoh yang ada di layar, dan setelah break 4 menit kita akan lihat ini adalah exception apa. Jadi yang pertama, sudah ada yang banyak yang jawab, yang pertama Stack Overflow error. Dari mana Anda tahu Stack Overflow? Harusnya ingat masa-masa belajar rekursi ya. Kenapa stack? Waktu itu kita sudah belajar visualisasi stack of memory-nya ketika kita memanggil pemanggilan method yang rekursif. Ditumpukkan ya, di-stack kan ya pemanggilan methodnya. Kalau kita memanggil method F dalam kasus ini infinite loop ya. Dia akan memanggil diri sendiri seterus-terusnya dan tidak ada end inside, sehingga stack-nya akan kepenuhan. Literally, stack overflow. Selanjutnya, untuk yang kedua, sudah ada yang jawab ya, ada exception negative array size exception. Karena masa iya kita mau menginisiasi array yang panjangnya negatif 5. Apa pula artinya kan? Jadi ini adalah exception lain yang bisa terjadi. Negative array size exception. Dan yang terakhir, saya rasa semuanya sudah familiar ya, yang paling terakhir nomor 3 ini, yang mengatakan ada array index out of bounds. Artinya kalau array saya panjangnya cuma 3, ya saya nggak bisa dong akses indeks 10. Karena saya cuma punya indeks 0, 1, dan 2. Oke, jadi terima kasih atas partisipasinya. Dan saya mau tanya deh kepada yang jawab, terutama yang jawab nomor 2 ya, yang tadi tentang negative array size. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 sudah pernah kita temui di kelas, di rekursi dan juga di array. Bagaimana dengan yang nomor 2? Saya mau tanya deh, dapetnya dari mana sih jawaban negative array size exception? Taunya dari mana? Ini eksplisit sekali ya. As usual, Java API documentation is your best friend. Banyak nih ya. Wah, lihat banyak banget exception-exceptionnya. Tentu saja Anda tidak di-expect untuk mengetahui semua jenis exception yang ada. Dan Anda ketika programming betulan, ya Anda kan pasti akan senantiasa consult dengan dokumentasi ini. Jadi jangan khawatir ya kalau ada yang nggak tahu, no worries. Nah, tetapi sesungguhnya masih ada sih sebetulnya semacam struktur, semacam hierarki yang akan kita lihat gimana sih exception-exception ini terkategorisasi atau terklasifikasi di dalam Java. Ini dia general exception types yang harapannya Anda bisa mengetahui tanpa harus dicek ya ke dokumentasi. Baik, kita lihat property exception. Nah, ada 2 hal yang termasuk ke dalam exception di dalam Java. Ada yang namanya exception dan ada yang namanya error ya. Jadi keduanya nanti kita akan bahas perbedaannya. Jadi exception dan error ini keduanya adalah extends throwable dan juga obviously pastinya extends object. Dan kita bisa lihat hierarkinya ya, untuk exception ada apa, ada class not found, IO, dan seterusnya. Nah, ini adalah general classification saja. Nah, bagian ini adalah system error. Coba kita lihat judulnya, namanya juga error ya, jauh lebih mengerikan ya, lebih serem gitu loh istilahnya, error bukan exception gitu ya. Dan apabila error ini terjadi, ini bisa dikatakan sebagai system error, sehingga there's not much you can do. Jika sistem error ini terjadi, dia akan di-throw, akan dilempar, akan terjadi ya, akan dilempar, akan dibuat gitu oleh Java Virtual Machine, dan ini adalah kesalahan fundamental dalam program Anda. Jika itu terjadi, ya tidak banyak yang bisa dilakukan. Paling bisa notifikasi saja, hey terjadi error ini, tapi there's not much you can do untuk memperbaikinya. Sudah nasib lah kalau sudah terjadi sistem error seperti ini. Akan tetapi biasanya ini sangat jarang terjadi.
Ini adalah kategori error. Dan yang kedua ini adalah exceptions. Nah, ini adalah exception yang sedikit lebih minor ya dibandingkan dengan error, dan ini tetap bisa terjadi dimanapun di dalam suatu program Java. Tentu saja exception tidak sekedar exception ya. Kita juga punya, kita bisa lihat di sini ada beberapa jenis-jenisnya dari exceptions. Kita akan lihat yang pertama adalah runtime exception. Saya akan fokus ke runtime exception di sini karena dia punya banyak anak ya di sini ya. Runtime exception itu ada arithmetic, ada null pointer, dan ada macam-macam yang kita mungkin Anda sudah pernah menemui dalam pemrograman. Dan itu terjadi ketika runtime ya, sesuai namanya dia itu akan terjadi ketika runtime. Oke. Nah, saya sekarang akan mengkategorisasi semua exception ini, jadi both exception dan error, menjadi dua jenis exception. Nah, di dalam Java ada dua jenis exception berdasarkan cara atau requirement program kepada programmer untuk menghandle-nya. Runtime exception dan errors, jadi yang hijau di sini ya, runtime exception dan error, ini dikatakan sebagai unchecked exceptions. Sedangkan yang putih, yang di sini tidak dihijaukan, ini adalah checked exceptions. Hati-hati, maksudnya checked dan unchecked artinya itu dicek oleh compiler. Artinya kalau yang parah nih ya, seperti class not found exception, mohon maaf, saya rephrase, mohon maaf, jangan parah. Jadi yang tidak hijau di sini, contohnya class not found exception, dia termasuk kepada checked exceptions. Oleh siapa? Tadi saya sudah katakan, dicek oleh compiler, oleh JVM. Jadi ketika Anda melakukan compile, ini akan ditemui. Jadi class not found exception, IO exception, secara default oleh compiler akan ketahuan. Jadi ketika Anda melakukan compiling, dia akan kasih tahu, hey, ini ada exception, class not found exception ketika compile. Jadi kalau misalnya unchecked, artinya oleh si JVM itu dia udah nggak recoverable. Tetapi si Java, si compiler tadi, dia nggak akan menangkap exception tersebut ketika dia compiling. Gitu loh. Jadi dia nggak akan memaksa Anda menghandle-nya. Java does not mandate you. Contohnya null pointer exception. Kalaupun ada di dalam code Anda null pointer exception, ketika Anda compile, Java itu nggak akan menotify. Java nggak akan mengangkatnya, nggak akan ngeprint ketika compile, dan tidak akan menotifikasi Anda, hey, ada null pointer exception loh. Gitu. Dia nggak akan memberitahukan. Nah, jadi kalau ini mau dihandle, Anda sendiri yang harus menghandle. Begitu pula dengan index out of bound exception. Karena sifatnya unchecked oleh compiler loh ya. Compiler nggak akan ngecek hal ini. Kalaupun ada di dalam program Anda, ya oleh compiler akan dibiarkan saja. Itu untuk unchecked exception. Sesuai yang tadi saya jelaskan, kalau checked exceptions ini adalah sesuatu yang udah pasti diketahui, akan ketangkep oleh Java ketika Anda melakukan compiling. Artinya apa? Bahkan Java nggak mau compile nih kalau ada exception ini. Mau nggak mau, sebagai programmer, kalau exception ini terjadi, berarti ketika compile langsung dikasih tahu sama compiler, kita harus memperbaiki exception tersebut jika kita ingin mengcompile atau merun program. Jadi sekali lagi, istilah check dan unchecked itu adalah check dan unchecked by compiler. Kalau checked exceptions itu artinya exception yang diperiksa oleh compiler, oleh Java compiler ketika dia compile. Sedangkan unchecked exceptions artinya tidak dicek oleh Java. Jadi program akan tetap tercompile, akan tetap bisa jalan. Wallahualam kalau nanti ketika di run ketemu exception. Kalau check exception sesuai yang tadi dijelaskan, Java memaksa kita untuk menghandle check exceptions. Artinya mau tidak mau kita harus melakukan try, catch, block, dan deklarasi exception tersebut. Jadi seperti ini ya yang dimaksud dengan deklarasi, throwing, dan catching exceptions. Ini adalah statement method 2.
Mohon maaf sebentar. Mohon maaf ya. Oke. Jadi untuk method 2 di sini letaknya di dalam try block. Artinya method 2 ini mungkin saja memberikan atau menyebabkan error terjadi. Kita lihat di deklarasi method 2. Ketika saya melakukan deklarasi atau implementasi method 2, saya harus menyatakan bahwa ini masih ya. Saya harus mengatakan, jadi kan saya manggil ya method 2, saya manggil method 2 di sebelah kanan ini. Method 2 ini ternyata sudah mendeklarasikan, sudah mengeluarkan pernyataan bahwa saya bisa saja menyebabkan suatu exception. Di dalam kasus ini saya tidak memberitahukan exception apa yang terjadi. Saya pilih yang paling general aja, yaitu exception. Jenisnya apa saja di dalamnya. Declare exception, lalu kemudian kalau memang error itu terjadi, maka saya akan melempar exception. Saya akan melempar exception ini kembali kepada tempat memanggilnya, yaitu dipanggil oleh method ini nih. Method ini kan yang memanggil dia. Jadi method 2 memanggil method 2. Error terjadi. Saya lempar balik nih. Ada exception terjadi dan ditangkap oleh catch block. Dan di sini adalah apapun yang kita butuhkan atau kita ingin lakukan untuk menghandle program tersebut. Jadi dari sinilah muncul istilah kita memanggil suatu method yang declare an exception, kemudian dia melempar exception, dalam kata lain terjadilah exception ini dan dia memberikan informasi tersebut kembali ke method dan kita perlu memprosesnya. Dengan demikian terpisah nih di mana terjadi exception dan handlingnya. Kita pisah menjadi dua bagian yang berbeda. Once again, salah satu pilar, salah satu konsep, salah satu prinsip dari Java adalah modularity. Kita membagi menjadi building blocks yang bisa kita susun jadi suatu program yang besar. Nah, jadi tadi declaring ya, yang step yang pertama, setiap method yang mungkin saja menyebabkan error atau menyebabkan exception terjadi, kita perlu membuat statement apa sih jenis-jenis exception yang mungkin dia lempar. Dan ini disebut dengan declaring exception. Jadi contoh ini di dalam header-nya ya, di dalam header-nya kita tahu bahwa my method ini mungkin saja melempar input mismatch. Begitu pula dengan yang kedua ini, berarti selain input mismatch, dia juga mungkin ada other exception yang terjadi. Ini bagian declaring ya. Nah, lalu method yang tadi declaring tadi, method yang tadi mendeclare bahwa dia mungkin terjadi error, dia juga akan melempar exception. Jadi setelah dideklarasikan, kita lempar. Ketika terdeteksi, oh ini ada pembagian 0, oh ini ada array out of bounds, ini ada apa, ada exception apa nih yang terjadi, maka kita membuat objek exception, lihat nih ya. Jadi sebetulnya kan kita ini dua statement yang berbeda ya, either langsung saja throw new exception, new the exception, atau kita buat objeknya dulu, baru kita lempar. Jadi sebegitu contohnya kalau kita membuat yang set radius, yang dulu banget contoh kita membuat circle nggak boleh negatif ya, maka kita bisa membuat suatu exception, illegal argument exception. Seperti itu. Dan yang dilempar adalah objeknya, objek exception-nya. Jadi sudah deklarasi, lalu kita sudah throwing, lalu yang terakhir adalah kita perlu menangkapnya ya. Jadi tadi ini adalah try block yang isinya adalah statement yang mungkin saja melempar exception. Jadi mungkin statement, mungkin dia memanggil method, apa saja. Pokoknya statement ini mungkin aja terjadi exception, lalu kita tangkap. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa jenis exception yang mungkin terjadi. Jadi di sini ada beberapa jenis exception yang dia akan detect, yang akan dia tangkap. Kenapa kita perlu mengeksplisitkannya? Karena kadang-kadang tergantung exception apa yang terjadi, handlingnya bisa berbeda. Jadi kita bisa mendeklarasikan catch block sebanyak yang kita butuhkan. Jadi ini adalah statement yang mungkin exception, dan ini adalah handling dari masing-masing exception yang mungkin terjadi. Why? Nah,
kenapa kita butuh beberapa catch block? Ya karena mungkin caranya harus beda. Kalau terjadi input mismatch, mungkin saya melakukan sesuatu hal. Kalau terjadi I/O exception, mungkin hal lain yang ingin saya lakukan. Nah, karena exception tadi kita lihat ya bahwa ada hierarkinya ya, jadi ada subclassnya dan ada subclass dan ada superclassnya. Karena kita punya konsep polymorphism, suatu exception bisa saja merupakan dua jenis exception. Contohnya, coba kita lihat ke dalam ininya ya, bagannya. Sebuah null pointer exception itu akan tertangkap, akan di-catch dengan suatu catch block yang menangkap null pointer exception. Akan tetapi, seandainya saya punya catch block yang juga menangkap runtime exception, dia juga bisa saja tertangkap si null pointer, karena null pointer exception merupakan null pointer exception dan juga merupakan runtime exception. Polymorphism. Sehingga apa yang terjadi kalau saya punya multiple catch blocks yang mungkin sesuai dengan suatu jenis exception. Nah, the exception object bisa saja match dengan beberapa catch block, hanya saja first catch block saja yang matching yang akan dieksekusi. Jadi misalnya tadi ada null exception, ya dia duluan yang muncul, itu yang akan dieksekusi dan tidak akan mengeksekusi bawahnya. Dan si catch block ini akan bisa menangkap exception yang dilempar jika dan hanya jika objek yang dilempar itu sama persis atau dia merupakan subtype. Once again, ini konsep polymorphism. Kalau cocok dengan subtype-nya sesuai dengan supertype-nya, ya dia akan menganggap bahwa ini memenuhi penangkapan exception itu juga. Salah satu contohnya ada di kuis Anda tadi. Nah, kita lihat statement pertanyaannya bilangnya apa. Jadi seandainya statement 1, ini apa tuh? Kalau statement 1 berarti yang ini kan ya. Ini, bagian ini. Kita ganti dengan throw new exception, throw ini kan. Atau kita memanggil method yang melempar I/O exception. Kata lain ya. Jadi kita memanggil method yang melempar I/O exception dan I/O exception itu terjadi. Intinya kalau terjadi runtime exception, kalau jika terjadi I/O exception di sini, apa saja, statement nomor berapa sajakah yang akan dieksekusi. Nah, jadi kita harus ingat lagi ininya nih, hierarkinya. I/O exception itu di mana sih? I/O exception ada di sini ya, di I/O exception. Artinya, suatu exception yang termasuk di dalam kategori, termasuk dalam tipe I/O exception, sesungguhnya juga merupakan exception ya. Tidak merupakan runtime exception, dan juga tidak merupakan ini, tidak merupakan error. Tetapi ini iya, I/O exception iya, dan juga exception iya. Jadi kita lihat. Contoh kode tadi, potongan kode tadi. Ya I/O exception, artinya dia masuk ke runtime exception? Tidak ya, ini tidak sesuai, tidak tertangkap. Tetapi dia masuk ke exception E, ini akan tertangkap, dia termasuk exception ya, karena dia merupakan both I/O dan juga exception biasa, ini akan tereksekusi. Kemudian, finally itu, nanti kita lihat slide berikutnya, dia juga akan tereksekusi. Dan karena kita sudah memiliki try-catch block yang akan menghandle ketika terjadi exception, setelah try-catch block selesai, dia akan bisa lanjut programnya. Sehingga 3, 4, dan 5 ketiganya akan tereksekusi. Kita akan buktikan ya. Jadi saya punya catching exceptions di sini ya. Ini exactly kayak tadi dikatakan. Saya akan berikan contoh dulu yang satu ya. Sebelum saya melempar I/O exception, artinya saya tidak ada exception yang terjadi ya di sini ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Catching exceptions. Compile problem catching exceptions. Oke, di sini saya tidak punya apapun ya. Saya tidak ada error. Jangan error. Tidak ada exception yang terjadi. Jadi ketika saya masuk ke try ya dia menulis aja statement 1 kan. Statement 1 dia tereksekusi, tidak ada exception. Ini berarti ini dan ini tidak terjadi karena kan tidak ada exception yang ditangkap. Tetapi finally tetap dijalankan.
jadi statement 4 berjalan, dan statement 5 ada di luar try catch, dia lanjut ya programnya ya, sehingga dia tercatat. Sekarang saya ubah dengan suatu IO exception. Kita buktikan apa yang terjadi. Statement 3, statement 4, dan statement 5. Karena seperti tadi sudah dikasih tahu, di sini tidak memenuhi ya, bukan runtime exception ya dia, tetapi dia merupakan exception biasa, yang superclassnya adalah exception, sehingga ini akan dieksekusi. Finally itu akan tetap dieksekusi, dan program lanjut sehingga 5 juga akan dieksekusi. Memangnya si finally itu apa sih? Si finally itu adalah bagian yang akan pasti dieksekusi, pasti tereksekusi regardless apa yang terjadi pada try catch block-nya. Jadi mau ketangkep exception-nya, mau enggak ketangkep exception-nya, mau ketangkep di catch yang pertama atau catch keempat, it doesn't matter. Apapun yang terjadi pada bagian try catch, finally-nya akan dieksekusi. Ideal ya, kita punya suatu clause, yaitu finally clause, yang akan tetap mengeksekusi regardless apa yang terjadi. Belum tentu ya. Di Scale saya kayaknya membagi suatu tautan. Kayaknya saya di Scale membagi suatu tautan tentang try catch finally. Nah, ini nih. Nah, di sini ada sedikit trik, ada yang tricky ya, jika kita melakukan return di dalam catch block. Jadi misalnya di sini ya, contohnya. Jadi saya punya try, catch apa bla bla bla, lalu return, lalu finally ada return juga. Jadi seandainya di try catch block terjadi return value gitu ya, return value itu akan di override oleh finally. Begitu. Jadi tidak else ya, sifatnya tidak else gitu ya. Jadi you would think kalau terjadi catch ya dia nggak akan finally. Nggak, finally akan selalu dieksekusi. Sehingga hati-hati kalau jika Anda menggunakan try catch finally block untuk mereturn value. Karena apapun yang terjadi di try catch, finally itu akan mengoverride dia. This program would return 19 since apapun yang terjadi di sini, the value returned by try has been overridden by finally. Salah satu yang perlu dijaga, yang perlu diperhatikan ketika Anda menggunakan clause finally. Jadi si exception handling ini sudah saya sebutkan membagi error handlingnya dari jalannya program. Jadi jalannya program yang mungkin saja terjadi error terpisah dari cara saya ngehandle ketika error itu terjadi. Tapi hati-hati karena ketika Anda membuat program yang jauh lebih besar, exception handling ini juga akan membutuhkan waktu dan resource. Memang di kuliah DDP2 kita belum memikirkan tentang efisiensi dan resources, tetapi nanti di SDA Anda akan mulai memikirkan tentang runtime dan efisiensi. Sehingga exception handling itu janganlah digunakan, pokoknya kan bisa ya, kalau gitu saya try catch-in aja semuanya, bisa kan sebetulnya. Tetapi itu juga akan menyebabkan tambah memori dan tambah resource dan waktu untuk menghandle-nya, karena mau nggak mau ada rollback kan untuk ngecek, oh emang tadi error ini terjadi lalu ada di mana, lalu apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Dan lempar-lemparan error kan, kita throwing error ke berbagai method, sehingga gunakanlah error handling ketika Anda benar-benar perlu menghandle exception. Kadang-kadang tidak semua kasus perlu menggunakan try catch block. Kapan kita perlu exception? Terutama adalah ketika exception terjadi di dalam method. Ingat tadi contoh tadi ya, declaring, throwing, and catching. Jadi kalau kita melihat potensi terjadi exception di dalam method, kita dapat melakukan deklarasi method tersebut throwing some sort of exception. Kalau saya mau itu diproses, ya saya buat objek exception-nya, lalu saya lempar ke tempat yang memanggil method tersebut.
Tetapi jika di dalam method tersebut bisa dihandle sendiri, ya udah nggak usah lempar-lemparan exception lah. Tuh, ngapain kita menggunakan resource yang tidak perlu. Sebagai contoh, tidak usah lah ya menggunakan try catch untuk sekedar mengecek hal simple. Jika ada null atau tidak, sesungguhnya ini cukup untuk menggunakan if else yang biasa atau conditional apapun yang Anda ketahui untuk mengecek apabila kita menemui null. Unnecessary, kalau yang sesimpel ini pun kita ingin menggunakan exception. Oke, dari tadi kita melihat hierarki exception yang ada di Java. Banyak ya, udah tersedia untuk kita sebetulnya. Array out of bounds, null exception. Banyak yang sudah disediakan oleh Java, kita nggak perlu repot-repot mendefinisikannya. Nah, ini adalah suatu standard exception ya, yang ada di Java ya, seperti yang tadi kita lihat. Kita tahu bahwa setiap kita mau melempar, kita harus membuat objeknya dulu ya. Nah, kita dapat membuat either exception kosong atau dengan no R constructor atau dengan suatu informasi atau suatu argumen string. Ini yang kita gunakan ketika kita menggunakan standard exception. Sebisa mungkin gunakan exception class yang ada di API Java. Dokumentasinya lengkap kok, Anda bisa cek di Oracle. Jadi di situ gunakan sebisa mungkin. But kita kan sudah belajar inheritance ya, dan kita tahu bahwa yang kita lihat di hierarki tadi aja semuanya merupakan extension dari exception class. So, dia subclass ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin, kita juga dapat mendeklarasikan exception khusus untuk kita. Dan ini bisa kita buat apa saja, asalkan kita memilih extends exception. Atau dengan kata lain, dia merupakan subclass dari kelas exception. Karena dia merupakan subclass exception, artinya jika saya memiliki catch block yang menangkap exception saja, dia akan dianggap subtype-nya dan akan matching. Ya. Kita bisa, ini ketika kita meng-create radius ini nih, kita nggak mau nih. Kalau dengan yang kita punya sekarang ini, circle from abstract class ini, nah radius ini bisa ngirim apa saja asalkan double ya. Artinya kalau negatif masih bisa ya, saya membuat suatu object shape yang radiusnya negatif. Ini hal ini kita tidak inginkan. Nah, karena kita tidak inginkan, kita dapat mendeklarasikan suatu exception di sini, suatu circle with radius exception, di mana kita melihat jika kita inisialisasi suatu circle dengan radius negatif, kita tidak bolehkan. Jadi ketika kita mau membuat, ini konstruktornya ya, ini adalah konstruktornya, kita mengirim suatu radius baru, sebelum saya melakukan set radius, saya masukkan ke dalam try catch block. Di try catch block ini, kalau misalnya terjadi, saya akan ngeset hanya jika dia tidak melempar invalid radius exception. Saya coba ya, try block saya adalah ngeset radius. Jika error atau jika tidak sesuai, maka saya akan return, saya akan akan ditangkap di invalid radius exception. Coba kita lihat mana invalid radius exception saya. Nah, di sini kita membuat constructor untuk exception tersebut, radius apa yang error, ini akan dikatakan invalid radius. Supernya ini berarti memanggil apa? Constructor dari exception ya. Constructor exception seperti tadi saya katakan ada dua, either tanpa argumen atau dengan argumen string. Maka ketika kita memanggil super, kita hanya bisa mengirim argumen string saja. Dan di sini barulah ini akan terjadi suatu kelas yang mungkin saja extends exception. Ya, jadi si kelas ini exception custom ini extends exception. Dengan demikian kalau terlempar, kalau set radius ini jika terjadi invalid radius exception, nah ini adalah pemanggilannya set radius, ini adalah deklarasinya, dan ini adalah throwing.
Jadi kita sudah declare bahwa method set radius mungkin saja melempar invalid radius exception. Jika terjadi, maka saya akan mengirim new invalid radius exception. Nah, personally, menurut saya ini adalah contoh yang untuk Anda pelajari contohnya. It is unnecessarily complex. Untuk kasus setting seperti ini sesungguhnya if else itu harusnya cukup untuk menghandle jika ada pengiriman argumen negatif. Tapi tentu saja level of accuracy, level of precision yang diinginkan di setiap program kan beda-beda ya, tergantung dengan gaya programmernya juga. Asalkan Anda sudah mempertimbangkan plus minusnya, tadi sudah dikatakan kalau menggunakan exception ya Anda siap untuk menggunakan resource yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak. Jika itu worth it untuk Anda, maka silahkan buat exception class yang custom seperti ini. Jika tidak, ya mungkin Anda bisa pertimbangkan either gunakan either gunakan yang built-in dari API Java atau pakai if else saja. Use your exceptions wisely.